Bahkan semakin mahal, bahkan UUD atau dedak atau bekatul aja di tempat saya udah mencapai angka. Ketentuannya sebuah usaha itu pasti ada untung atau ruginya sobat. Terus kita sediakan juga hijauan-hijauan ya di sini, kangkung, eceng gondok, apa tujuannya ternakan kita pada sehat, pada segar-segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semua, jumpa lagi bersama saya. Bentar sobat semua. Oke buat sobat semua, untuk kali ini seperti biasa ya, saya sedikit mengulas tentang atau mengenai pakan ya sobat semua. Pakan semakin mahal, bahkan UUD atau dedak atau bekatul aja di tempat saya udah mencapai angka 7.000 sobat. 6.000, 7.000 di sobat kalau udah sampai kios ya. Tapi kalau masih di dieselnya biasanya agak susah sobat, harus ngedrop. Sudah di drop sama pedagang-pedagang sobat semua, susah. Kalau dari dieselnya itu masih di angka ya 3,5 sampai 4.000-an sobat. Tapi kalau sudah sampai kios itu sampai 6.000, 7.000 seperti itu sobat. Oke buat sobat semua, untuk kali ini saya mau sedikit mengulas mengenai pakan peternak entok ya, mengenai pakan harian yang kita gunakan atau cara mensiasati seiring berjalannya waktu. Pakan semakin semakin hari itu mahal ya sobat. Dan kita sebagai peternak pemula tentunya pasti berpikir bahwasanya pakan ternak itu semakin hari semakin mahal kalau kita menggunakan pakan beli. Cara mensiasati semua itu ya kita harus benar-benar atau pintar-pintar memanfaatkan pakan-pakan yang ada di sekitar ya sobat semua, yang tentunya itu tidak pakan sembarangan, atau pakan tersebut itu sangat layak ya sobat, sangat layak untuk kita berikan ke ternakan kita, seperti itu sobat semua. Dan sekali lagi untuk semua itu ya, pakan yang kita gunakan yaitu bisa menggunakan pakan yang menurut kita di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan. Misalkan ada singkong, yaitu sangat bisa sekali ya sobat semua ya, singkong atau daunnya itu sangat bisa sekali sobat, asal kita rajin-rajin atau kita mau membuat atau setidaknya digiling ya sobat semua ya, digiling supaya agak lembut seperti itu sobat. Langsung kita sedikit kasih campuran ya itu ya, supaya tidak terlalu ini. Dan kita juga bisa manfaatkan pakan hijauan lainnya yang terdapat di sekitar kita, itu sangat banyak sekali ya sobat. Dan semua itu sudah saya ulas di video-video saya sebelumnya, seperti itu sobat semua. Dan kurang lebihnya untuk semua itu bisa kita kita terjemahkan menggunakan pakan apa tentunya ya, karena pakan semakin hari semakin mahal. Kalau kita tidak benar-benar atau bisa memanfaatkan pakan yang ada di sekitar, kita pasti menggunakan pakan belian, seperti itu sobat semua. Nah, maka dari itu kita harus bisa memanfaatkannya, seperti itu sobat semua. Jangan sampai kita merasa rugi atau kita merasa nggak ada untung gitu kita beternak sobat. Semua itu ketentuannya sebuah usaha itu pasti ada untung atau ruginya sobat, tapi gimana pinternya kita cara menjalankannya, seperti itu sobat. Saya menggunakan pakan pabrikan itu dari usia 1 hari ya, dari usia 1 hari, anggaplah 0 hari sampai kurang lebih 1 bulan sobat. Sesudah 1 bulan menggunakan full pakan pabrikan seperti ini, kita coba berikan campuran pakan alternatif lainnya. Kita
siapkan kandang, nanti kita turunkan seperti di sini ya sobat semua. Dan itu video sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan juga sedikit, sudah saya ulas ya. Kita coba kasih pakan alternatif, campuran lainan, terus kita sediakan juga hijau-hijauan ya di sini, kangkung, eceng gondok, apa yang kiranya ternakan kita itu mau makan, seperti itu sobat. Setelah nanti di sini udah besar dan siap mandiri, kita lepas di kandang umbaran seperti ini sobat. Ada tahapan di kandang umbaran, tujuannya supaya ternakan kita tetap sehat tuh. Di ujung pada mandi-mandi ya, tujuannya ternakan kita pada sehat, pada segar-segar, tidak mudah terkena penyakit, seperti itu sobat semua ya. Jadi sekali lagi sobat semua ya, untuk memanfaatkan daripada kita menggunakan pakan yang membebani kita dalam beternak ya sobat semua ya, tentunya kita harus benar-benar atau pinter-pinter kita menyiapkannya, karena kita sebagai peternak pemula tidak mau kita rugi ya sobat semua ya. Sudah mah kita hasil sedikit ya, kita hasil sedikit tidak banyak ya, yang kita punya cuman segini, kalau kita jual sedikit, cocok-cocokannya kalau hitung-hitungannya kalau kita cocokin dengan harga pengeluaran pakan itu sangat minim sekali, atau sangat biasanya ya bisa dibilang tekor, seperti itu sobat semua, kalau kita tidak hobi-hobi amat, seperti itu sobat semua ya. Sekali lagi, peternak, jadi peternak pemula kita harus pintar atau benar-benar ya, kita harus pintar atau benar-benar dalam menjalankan usaha ternak kita ini. Meskipun semua ini hanya sebuah sampingan atau usaha kecil-kecilan ya, siapa tahu nantinya dengan kita jalanin benar-benar kita bisa kembangkan ya, kita bisa kembangkan dan sampai kita berhasil, yaitu bonus buat kita, seperti itu sobat semua. Sekali lagi sobat semua ya, untuk peternak pemula tetap semangat, jangan menyerah ya, karena pakan sekarang semakin hari semakin mahal. Kita harus perhitungkan ya sobat semua ya, mau tidak mau kita harus menggunakan pakan alternatif atau pakan tambahan untuk kita jadikan campuran atau bahan pokok makanan harian, seperti itu sobat semua. Dan untuk dari segi kualitas dari produksinya atau khususnya untuk pedaging, yaitu kita yang tahu sendiri dan kita yang ada di lapangan tersebut, jadi kita yang membuktikan, jadi yang bisa menilai itu kita, dan cara-caranya itu tentunya kita juga sedikit banyaknya sudah memahami ya tentang peternak entok ini, cara pengemukannya dan cara produksi yang bagus bagaimana, menggunakan pakan alternatif itu cocoknya seperti apa dan bagaimana gitu, dan cara-caranya sudah banyak ada di video-video sebelumnya juga sebenarnya, dan video-video yang apa namanya di video-video yang peternak yang sudah berhasil juga sudah menyarankan bagaimana caranya, dan cara A, cara B, cara C, semuanya itu ada sobat. Oke buat sobat semua ya, untuk kali ini sedikit berbagi pengalaman saja mengenai pakan ya, pakan harian atau semakin hari setiap ganti periode pasti ada kenaikan dari pakan-pakan pabrikan ya sobat semua ya. Dan kita sebagai peternak harus benar-benar harus pintar-pintar cara mensiasatinya seperti apa, seperti itu sobat semua. Dan saya menyarankan kalau untuk peternak pemula ya harus menggunakan pakan alternatif atau pakan campuran tambahan yang ada di sekitar kita. Kita harus benar-benar bisa memanfaatkan.
Seperti itu sobat semua. Oke buat sobat semua, untuk kali ini cukup sekian ya videonya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian, mohon maaf. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, comment, subscribe-nya, dan jangan lupa saran kritikannya di kolom komentar ya sobat semua ya. Semua bisa komen-komen. Mari kita sebagai peternak pemula, mari belajar bareng di sini dan kita sama-sama sharing di sini ya sobat semuanya. Barangkali ada manfaat sedikit banyaknya ya, kita bisa bersilaturahmi bareng dan belajar ternak biar bisa berkembang ternakan kita ya sobat semua ya. Dan jenis entok juga macam-macam dan harganya juga macam-macam sobat. Tentunya yang lagi booming atau sangat difavoritkan itu untuk jumbo, yang kalau di kalangan bawah itu sangat-sangat jarang dimiliki karena harganya juga lumayan sobat semua. Seperti inilah sobat. Oke buat sobat semua ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.